Hai sahabat hidup, bagaimana kabar kalian nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Kita ketahui, ekspresi manusia adalah bentuk perasaan dari emosi yang ditimbulkan oleh manusia. Nah, di video ini kita akan mengulas salah satu ekspresi manusia, yaitu marah. Nah, marah atau kemarahan ini merupakan ekspresi luar dari kemarahan, dapat ditemukan dalam bentuk raut wajah, bahasa tubuh, maupun respon psikologis. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas nih secara lengkap kenapa manusia bisa marah. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai alasan orang mudah marah, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu sifat marah. Marah adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Nah, rasa marah bukan hanya dirasakan oleh manusia saja loh. Hewan pun dapat menunjukkan ekspresi marahnya. Nah, sebagai contoh, dapat mengeluarkan suara keras, upaya untuk tampak lebih besar, atau baik secara fisik, memamerkan gigi mereka, ataupun melotot. Marah juga sebagai suatu pola perilaku yang dirancang untuk memperingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Nah, itu tuh namanya naluri dari hewan sendiri. Kalian ketahui bahwa ahli psikologi menunjukkan bahwa orang yang marah sangat mungkin untuk melakukan kesalahan, karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif. Namun, kemarahan yang tak terkendali dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup pribadi dan sosial. Ternyata sifat marah berdampak buruk loh, dan merugikan bagi pelaku maupun sekitarnya. Nah, jadi apa yang membuat manusia mudah marah? Berikut adalah 6 alasan orang mudah marah versi bisikan hidup. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, bagi kalian yang baru mengetahui channel ini atau baru mengeklik video ini, jangan lupa untuk mengeklik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan like video ini apabila kalian suka ya. Yang pertama, kebiasaan buruk. Kita ketahui bahwa habit atau kebiasaan yang tidak bagus bisa mempengaruhi psikologi kita loh. Nah, karena reaksi seseorang ketika sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya dan ekspektasinya. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang dapat membuat kita produktif dan tentunya membuat kita senang tentunya. Yang kedua, kecemasan. Secara psikologi manusia, gangguan kecemasan bisa memicu emosi negatif, termasuk kemarahan. Apalagi kecemasan yang terlalu berlebihan dapat membuat manusia stres, karena kecemasan adalah rasa takut tanpa alasan yang sulit untuk dihadapi. Dan sulit bagi orang yang menderita gangguan kecemasan untuk memahami apa yang menyebabkan gejala-gejala mental dan fisik seperti stres yang bisa membuatnya marah. Nah, dari kecemasan tersebut bisa membahayakan
bagi penderita gangguan kecemasan tersebut. Untuk itu, mari kita tanamkan pikiran kita atau mindset kita untuk selalu berpikir yang positif, tanpa memikirkan hal yang tidak pasti atau yang bisa membuat kita kecemasan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk positive thinking. Yang ketiga, ketakutan. Biasanya, seorang manusia akan menunjukkan kemarahan jika ada yang mengusik citra, keberadaan, dan egonya. Karena pada dasarnya manusia memiliki rasa takut dan hal tersebut bersumber dari perasaan ia yang akhirnya memunculkan antisipasi terhadap sesuatu. Nah, apabila kita merasakan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, caranya tetap selalu tenang dan pusatkan pikiranmu untuk selalu positif ya, dan hilangkan rasa ketakutan tersebut. Yang keempat, merasa putus asa. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya, baik itu kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan dalam finansial, penyakit, difitnah, dihina, atau mungkin dikhianati. Itu semua adalah penyebab faktor munculnya putus asa. Atau mungkin penyebabnya bisa hal lain. Hal tersebut bisa memicu kemarahan. Manusia merasa putus asa jika tidak merasa hal-hal berjalan seperti yang diinginkannya, atau merasa tidak memiliki kendali atas apa yang ingin dimilikinya. Kunci dari situasi tersebut agar dapat mengontrol kemarahan ialah menerima situasi tersebut dan mencoba mencari lingkungan yang lebih tenang, mencari lingkungan yang lebih diterima dalam perasaan diri kamu. Dan jangan membebankan diri kamu atas keputusasaan kamu. Jadi tetap selalu tahan hal tersebut dan selalu ingat, jangan menyerah. Yang kelima, memiliki traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat membuat manusia mengingat situasi yang tak menyenangkan seperti kekerasan, menyaksikan kecelakaan, atau mengingat masa lalunya, atau mungkin mempunyai masalah kesehatan yang serius yang bisa menyebabkan kegangguan stres pasca trauma. Nah, orang yang mengalami kondisi ini tidak dapat melupakan insiden traumatis di masa lalunya yang dialaminya, hingga menyebabkan perasaan segala macam emosi termasuk kemarahan. Bahkan setiap kali marah atau berpikir tentang kejadian tersebut. Nah, ini nih yang terakhir. Yang keenam, lapar. Ya, betul, lapar. Menurut Paul Curry, seorang pakar perilaku nafsu makan dan profesor psikologi di Red College, menyebutkan rasa lapar bisa mengubah seorang menjadi sangat emosional. Penyebab rasa lapar menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Nah, kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar, hingga menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Nah, itu tuh penjelasan kenapa sih manusia bisa marah, dan 6 alasan mengapa manusia mudah marah. Kalau kamu di antara 6 alasan yang saya sebutkan tadi, kamu yang mana nih? Nah, ingat ya, sikap amarah itu alami loh untuk manusia. Nah, jadi jangan terlalu khawatir. Tergantung dari kita sendiri kembali untuk menyikapi atau menghadapi pada sikap amarah tersebut.
Kuncinya selalu sabar ya. Nah, sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan like video ini apabila kalian suka ya. Oke, oleh karena itu, saya pamit undur diri. Bye.